Kita cukupkan dulu dengan tentang yang sampai di sini. Ada pertanyaan untuk dari jemaah sebelum kita menutup pembahasan. Ya. Saya alhamdulillah. Pertanyaannya tentang salah sutra atau pembatas yang dia katakan adalah hijab, pembatas antara jamaah laki-laki dan wanita. Apa hukumnya? Nah, tentang hijab, kita dapatkan dalam hadis Nabi SAW tidak ada keterangan bahwa hijab itu telah dibuat di zaman Nabi SAW. Ya, adalah pada zaman Nabi masjid-masjid tidak memakai hijab seperti ini, tidak ada. Ya, dan para bukti yang menunjukkan akan hal itu adalah riwayat yang sangat banyak. Di antara riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda bahwa afdalu suhufi ar-rijali awwaluha wa syarruha, khairu suhufi ar-rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu suhufi an-nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Nah, itu sabda yang paling baik dari saf laki-laki adalah yang depan, dan yang paling jelek yang paling belakang, dan yang paling baik dari saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Ya, ini juga kita bahwa itu adalah dalam keadaan ikhtilaf, bercampur. Artinya bahwa tidak ada pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan seperti batas dinding atau batas bordel, tidak ada. Sehingga karena itu, ketika tidak ada pembatas, dikhawatirkan dari terfitnahnya wanita oleh laki-laki, atau laki-laki terfitnah dengan suara dan gerakan wanita yang di belakangnya, sehingga dikatakan saf yang paling afdal yang paling depan. Kenapa? Dia paling jauh dari saf wanita, lebih aman dari gangguan dan kemungkinan terfitnah tergoda oleh suara maupun gerakan wanita. Sehingga tidak terjadi percampuran yang berbahaya. Makanya yang didapatkan juga riwayat Ummu Salamah ketika dia menceritakan bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat yang kusum qalilah, maka dia berhenti sejenak di tempatnya, tidak langsung bubar. Nara, kata Ummu Salamah, saya melihat bahwa dalika yang demikian itu agar kemudian wanita pulang lebih dahulu, bubar lebih dahulu, sehingga tidak bertemu dengan laki-laki di jalan. Ya, jadi menunjukkan bahwa keadaannya berarti keadaan yang tidak ada hijab sama sekali, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Jadi ini karena Nabi SAW tidak ada hijab seperti itu dalam masjid-masjid. Ya, tentunya dalam bentuk tetap dijaganya hubungan. Nah, sekarang kemudian kita dapatkan bahwa beberapa waktu kemudian para ulama melihat bolehnya menggunakan hijab itu, atau bahwa tidaklah mengapa menggunakan hijab tersebut. Nah, pertanyaan, apakah dia dikatakan bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi, atau sebenarnya dia bukanlah perkara bid'ah karena memang hajat membutuhkan hal itu? Ya, nah, Syekh Al-Albani berpendapat atau menyebutkan dalam sebuah karangan beliau bahwa dia perkara bid'ah, dan perkara bid'ah yang membuat hijab di masjid. Tapi perkataan seperti itu atau perkataan beliau ini diingkari oleh sebagian ulama, ya, di mana mereka mengatakan bahwa hijab seperti ini memang tidak ada pada zaman Nabi, tetapi bahwa hajatnya sangat besar pada zaman sekarang ini, mengingat sedikitnya di antara kaum muslimin yang beriltizam, yang konsisten dengan keterangan-keterangan syariat untuk menjaga percampuran laki-laki dan perempuan itu. Ya. Kemudian ditambah lagi bahwa sesungguhnya perkara hijab itu disyariatkan. Allah mengatakan surah Al-Ahzab, "Idza sa'altumuna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian meminta sesuatu pada istri Nabi, maka minta di balik hijab. Dan istri Nabi tinggal di masjid. Nabi tinggal di masjid, di samping-samping masjid Rasulullah, di anak-anak samping masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian menunjukkan bahwa ada hijab di kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah hijab itu sendiri adalah perkara yang disyariatkan secara umum dalam bentuk menjaga hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Ya, oleh karena itu Syekh Salim Hilali, Syekh Masyhur Hasan Salman dan juga Syekh Ali Hasan bin Hamid pada beberapa tahun yang lalu tentang masalah ini
Maka beliau mengatakan ya, memang dia perkara baru sebenarnya, tidak ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bahwa menggunakannya untuk saat sekarang ini kami tidak melihat padanya satu bentuk kemungkaran. Ya, tetapi mungkin kata beliau, ketika kaum muslimin telah menyadari betul tentang bagaimana hukum syariat dalam hubungan laki-laki dan wanita dan kewajiban untuk tidak terjadinya percampuran itu meskipun di masjid yang dia tempat ibadah, ya, maka jika itu telah dipahami oleh kaum muslimin, maka tidak mengapa satu ketika hijab itu diangkat dan dilepas. Ya, ketika kaum muslimin telah mengetahui perkara tersebut dengan baik. Ya, kalau perkara sekarang di mana orang fasik masuk ke masjid jadi naudzubillah min dzalik, ya, kemudian untuk mengintip dan melihat atau bahkan menggoda para wanita yang ada di masjid, atau sebaliknya wanita yang kurang dalam ilmunya, kurang pengetahuan agamanya datang ke masjid tujuannya untuk beribadah, tapi ternyata karena tidak tahu tentang hukum syar'i, maka dia menampakkan perhiasannya di masjid, ya, menggoda laki-laki atau terpancinglah nafsu dan syahwat laki-laki. Maka tentunya dengan adanya hijab itu akan semakin aman dan ditekan, ya kan? Maka ada faedahnya di sisi ini. Wallahu a'lam bishawab. Dalam keadaan seperti ini maka kata Syekh tidak mengapa adanya hijab tersebut dan dia bukanlah perkara bid'ah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang mengatakan oleh murid-murid dari Syekh Al-Albani sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi mengapa Pak memakai jilbab atau hijab seperti ini atau sutra seperti ini, ya, pada masa kita sekarang ini dengan perkataan dari para ulama tadi. Dan jika terpakai atau ada sutra penghalang seperti ini, kita dapatkan perkataan para fuqaha dahulu, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Al-Mughni, Ibnu An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab, di mana dia mengatakan tentang aturan shaf tadi, yang mana yang utama untuk laki-laki, mana yang utama? Untuk perempuan yang paling belakang. Jadi yang disebut shaf dulu. Kata mereka, ini berlaku ketika tidak ada penghalang antara shaf laki-laki dan perempuan. Adapun jika, kata mereka, jika antara shaf laki-laki dan perempuan ada penghalang, pembatas, sehingga tidak mungkin terjadi percampuran dan aman dari terfitnah karena gerakan dan suara, kata mereka, maka untuk shaf wanita, shaf yang terbaik juga adalah shaf yang di depan. Kita maksudnya, ya, artinya bahwa shaf yang terbaik adalah shaf yang paling belakang bagi wanita dalam keadaan tidak ada pembatas. Adapun jika ada pembatas, ya, dan tentunya dalam keadaan sekarang ini, jika misalnya wanita ditempatkan pada tingkat 2, pada lantai 2, sedangkan laki-laki pada lantai pertama, pada surat tarawih misalnya, ya, maka di sini dapatkan bahwa terpisahkan antara perempuan dengan laki-laki. Maka para ulama mengatakan shaf yang paling utama pada wanita adalah sama dengan shaf laki-laki. Dikata yang paling depan, karena aman dari fitnah, sedangkan mereka lebih mungkin untuk mendengarkan perkataan dan takbirnya imam, perpindahannya imam. Dia lebih dekat, lebih mungkin, sehingga demikian lebih utama dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi bagaimana Ustaz sama Nabi, kalau istri Nabi itu ketika mereka membuat tidak, ya, membuat kemah, ya, ya, para wanita Sahabiah juga itu Nabi SAW jika mereka beriktikaf maka dibuatkan bagi mereka khemah, ya. Demikian pula bagi Nabi dibuatkan pula kamar-kamar, ya. Itu maksudnya mungkin maksudnya adalah bahwa ya di zaman Nabi sudah ada bentuk meskipun bukan hijab, ya, bentuk yang menunjukkan bahwa adanya atau disyariatkan pula meskipun di masjid pembatas yang sifatnya untuk menutupi dan menghalang dari pandangan. Tapi ini oleh orang-orang yang mungkin menolak adanya kias mengatakan bahwa ini kan untuk tidak, ya. Tapi ya sah, wallahu a'lam bishawab, dia sebagai dalil yang menunjukkan bahwa pembatas tadi juga perkara yang disyariatkan dalam rangka menutup pintu fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang lantai pertama atau kedua, makmum tidak melihat imamnya dan sebagainya,
ini juga pertanyaannya juga dalam kertas ini, maka jawabannya bahwasanya disyaratkan bagi makmum tersebut meskipun di lantai 2 adalah dia mendengarkan atau melihat apa yang ada dari gerakan imam. Ya, jika dia melihat, jadi tidak semua yang melihat ya. Misalnya lantai 2, maka lantai 2 itu ada keadaan di mana orang yang tertekan melihat imam dan gerakan imam atau makmum yang ada di belakang imam. Dengan itu dia mungkin untuk tidak, dia bisa mencontoh kapan rukunya, kapan bangun dari rukunya, ya. Maka itu terjadi, maka sah dengannya iktidak, sah jamaahnya, bukan perkara bid'ah, ya. Memang tentunya lantai 2-nya dalam artian masjid lantai 2 itu perkara baru, ya. Tapi sholat lantai 2 untuk wanita dan bawah untuk laki-laki, ya, sedangkan wanitanya tidak ada bersama imam, itu adalah perkara yang tidak mengapa. Asalkan bahwa para wanita, khususnya pada sholat yang pertama, mereka melihat gerakan yang ada di bawah dari perpindahan gerakan itu, ya, dari imamnya. Jika dia lihat atau dia lihat orang di belakang imam, maka sah dengannya iktidak, sah dengannya iktidak. Itu pendapat kebanyakan para ulama. Sebagian ulama mensyaratkan yang lain. Mereka mensyaratkan bahwa haruslah satu lokasi, sehingga misalnya jika terjadi masjid penuh sesak, lantai 2 telah terisi, kemudian ternyata terpaksa dipakai jalan, ya, atau kemudian karena jalannya tidak ramai dipakai, maka di seberang jalan ada ruang tanah kosong, dipakai juga di sebelah, maka sebagian ulama berpendapat itu juga sah, ya, walaupun kebanyakan mengatakan tidak sah. Syarah itu dengan istilah satu lokasi, satu tempat, ya. Tentunya yang di tanah kosong di sebelah jalan ini tidak lagi satu lokasi, ya, itu satu lokasi lagi, ya. Oleh karena itu kebanyakan orang tidak sah istilahnya, dia harus di lokasi tersebut, baik lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya, yang jelas di lokasi dan melihat gerakan-gerakan imam atau orang di belakang imam, sehingga sah dengannya mencontoh iktidak, ya. Adapun kalau di seberang jalan maka tidak sah lagi. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa dia adalah sholat yang sah, dan pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Jika memang terbatasi oleh jalan yang orang juga tetap berlalang di situ, ya, maka sah iktidak di tempat di tanah lapang sebelah itu, asalkan terpenuhi pula syarat bahwa dia melihat gerakan imam atau gerakan orang yang di belakang imam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sholatnya sah, wallahu a'lam. Sebelum kesimpulannya, dan ini menutup tentang kita pada hari ini, yang memohon pada Allah Subhanahu wa taala, yang saya berharap dari syaitan, Allah berhutang tadi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah Syekh untuk pembahasan